Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi ladzina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر فضل نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Hadirin para jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan, dengan segenap rasa syukur alhamdulillah pagi hari yang sejuk, indah, damai dan penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bersama-sama menikmati indahnya taqarrub ila Allah berjamaah melalui salat subuh, zikir, doa dan sedikit tambahan ilmu untuk menjadi bekal menjalani hidup kita di muka bumi ini dengan bekal terbaik kita, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim, di mana setiap Sabtu pagi kita rutin mengkaji tematik Al-Quran masih dalam Al-Asmaul Husna. Yang saya hormati Ustadz Al-Faizil Usman, sesepuh kita, Bapak Castup, Bapak Jenali, juga ibu-ibu di sini, ada Ibu Naufal, Ibu Castup, Ibu Fakhrunisa, dan ibu-ibu yang lain, para jemaah sekalian yang dapat menjangkau suara kami. Kali ini kita sampai kepada asma yang ke-50. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Tetap kita bersyukur dan tetap kita semangat untuk menjalani hari-hari kita ini dengan amal soleh. Dan semangat pula kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama itu tidak boleh berhenti. Kematianlah yang akan menghentikan kewajiban itu. Islam agama yang sangat luas, tidak terbatas ilmunya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama tertinggi dan tidak ada satu agama pun yang mampu menandinginya. Kehebatan ilmu Islam. Bagaimana kita bisa mengetahui ilmu Islam? Ya, kita rajin menuntut ilmu dari guru-guru kita. Kita membaca buku-buku, kitab-kitab yang terkait dengan ajaran Islam. Harapan dan tujuannya apa? Dengan kita belajar Islam, kita akan mendapatkan peningkatan terutama dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dengan kita mengetahui ilmu Islam, ibadah kita makin meningkat, iman kita makin meningkat, amal soleh kita makin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak ada ruginya kita belajar Islam. Allah justru sangat senang dan bangga. Para malaikat selangit bangga mendoakan kita, ridha kepada kita. Bayangin aja ya, kalau kita baca hadis-hadis itu. Jadi malaikat turun bersusun-susun ke langit dunia ini sampai penuh dengan malaikat. Cuman sayang kita tidak bisa melihatnya. Dan bagus kalau seandainya malaikat kita lihat, serem kali ya. Malaikat itu besar-besar, sayapnya pun besar-besar. Kita tidak sanggup mungkin melihat sosok malaikat. Makanya Allah tidak memperlihatkan kita wujudnya para malaikat. Saking senangnya para malaikat datang ke setiap majelis taklim. Itu sebabnya mengapa setiap kita menghadiri pengajian kok adem. Betul? Adem, sejuk, nikmat, tenang, itu karena ada malaikat di situ.
Jadi majelis taklim itu adalah terminal atau pusat untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Bukan di mall, bukan di puncak, ya, bukan di taman-taman untuk mendapatkan ketenangan yang abadi itu, yang sejati itu. Ketenangan, kedamaian yang abadi itu, yang sejati itu ada di majelis ta'lim. Ini majelisnya Rasulullah, majelisnya para sahabat, ulama-ulama kita. Maka bersyukurlah para jamaah yang memilih pilihan yang sangat tepat. Tidak semua tergerak hatinya, terbimbing imannya untuk datang ke masjid. Kalau secara logika, apa susahnya sih kita ke masjid? Bisa berjalan, badannya kuat, tidak ada kendala. Tapi mengapa kok berat? Nah ini. Walaupun terlihat mudah, enteng, gampang, tapi tidak semua dapat membuktikan keimanannya. Alhamdulillah nih kita. Dengan izin Allah SWT, kita menunjukkan keimanan kita. Inilah bukti kita beriman. Senantiasa ingin hadir di rumahnya Allah. Ini namanya Baitullah, rumahnya Allah. Yang namanya rumah Allah sudah tidak ada lagi rumah yang paling hebat, paling mulia kecuali rumahnya Allah. Rumahnya Allah artinya Allah memberikan rahmatnya di sini. Allah memberikan kita berkahnya di sini. Allah memberikan kita ridhonya di sini. Alangkah bahagianya kita ya. Setiap kita datang dapat rahmat, dapat ridho, dapat berkah, dapat pahala. Saya berpesan jangan tinggalkan majelis taklim. Kita bertekad ini. Sampai kita meninggal dunia, kita bersama-sama para guru-guru kita. Saudara-saudara kita, jamaah kita yang soleh dan solehah. Kita ingin mengikat diri kita, mengikat iman kita di sini. Jangan sampai iman kita dihancur leburkan, dimusnahkan oleh setan iblis. Kita ingin mengikat kuat iman kita, tali iman dan akidah kita di masjid ini. Dengan ritual-ritual ibadah yang diwajibkan, ditambah ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita. Nah, Asmaul Husna yang ke-50 ini adalah Asy-Syahid. Apa jamaah? Asy-Syahid. Berarti tinggal 49 lagi kita bisa menyelesaikan Asmaul Husna. Semoga kita panjang umur, bisa menyampaikan materi yang sangat penting ini materi akidah. Untuk menata hati kita, menjaga iman kita. Jangan sampai ikatan iman ini terlepas dari diri kita. Karena kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asyhad ini ada pada surah An-Nisa. Surat yang keberapa? Surat An-Nisa? Surat yang ke-4. Jumlah ayatnya adalah 176 ayat. Panjang-panjang dia. Termasuk surah Madaniyah. Sama seperti Al-Baqarah. Ya, panjang-panjang. Surat An-Nisa ini nama lainnya adalah An-Nisa'ul Kubra. Dalam Al-Quran itu ada 2 An-Nisa. Ada An-Nisa'ul Kubra, yaitu bab tentang wanita yang banyak dibicarakan, yaitu dalam surat An-Nisa ini tentang pernikahan, warisan, kemudian dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Ada lagi An-Nisa'us Sughra, itu surat At-Talaq ya. Sama, surat At-Talaq juga membicarakan tentang wanita-wanita. Tapi tidak sebanyak di surah An-Nisa. Ini hebat An-Nisa ya. Surat wanita. Berarti lebih unggul wanita daripada laki-laki. Betul jamaah? Coba kita lihat ini keunggulan wanita ini. Ya, hamil ya, melahirkan. Dan walaupun terlihat lemah tapi fisiknya kuat. Ya, melaksanakan tugas apapun di rumah. Kalau sama perempuan beres. Urusan masak, urusan dapur, urusan
bersih-bersih itu adalah perempuan luar biasa. Ya, kuat sekali itu perempuan. Ketika melahirkan, kemudian merawat anaknya 24 jam, hampir gak pernah tidur itu. Ya, perempuan itu luar biasa. Makanya dimuliakan dalam Al-Quran, diangkat namanya, disebutkan dalam satu surah namanya surat An-Nisa, surat perempuan. Gak ada surat laki-laki ya, Pak Castub. Ya, makanya kita hormati nih orang tua kita, ibu kita. Kita muliakan istri kita. Kita muliakan anak-anak perempuan kita. Ya, karena Allah memuliakan dalam Quran, kita pun memuliakan mereka. Jangan sakiti hati mereka. Ya, kita muliakan, kita sayangi. Jadi walaupun kita sudah tua ini jamaah, ya, jangan malu-malu mengatakan sayang kepada istri, cinta kepada istri, enggak apa-apa. Itu bentuk romantis yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu tidak pernah memanggil namanya dengan gelar-gelarnya ya Humaira, ya kan? Ya. Jadi kita panggil istri kita dengan ucapan yang mulia, sayang gitu kan. Dinda umpama ya, Pak Tasub bisa nggak tuh memanggil sayang sama istrinya? Iya nggak apa-apa, tunjukkan ke anak cucunya. Ini contoh keluarga yang romantis, walaupun udah kakek-kakek, nenek-nenek, tetap menunjukkan semangat dalam bercinta. Ya Pak Tasub ya, Pak Haji juga nggak apa-apa. Ya kan kita memuliakan perempuan. Dan perempuan juga senang dimuliakan. Semangat dia kalau dimuliakan, apalagi dipuji. Insya Allah kalau pujian suami jujur ya. Tapi kalau pujian orang lain bahaya, jangan ya. Kalau suami yang muji insya Allah jujur. Karena tidak ada dusta di antara kita ya. Nah karena surat An-Nisa ini panjang-panjang, dia berada pada 3 juz. Ya, juz 4, 5 dan 6. Ya. Juz 4 itu ayat 1 sampai 23. Ya. Juz 5 itu ayat 24 sampai 147. Ya. Kemudian juz 6, tadi juz 5 ayat 24 sampai 147. Juz 6 ayat 148 sampai 176. Yang namanya ngaji tematik Quran ya betul-betul kita pelajari Quran ini. Tidak hanya mempelajari artinya, juga mempelajari jumlah ayatnya berapa, ya, juznya berapa, suratnya berapa. Ini melatih untuk berpikir cerdas. Jadi berpikir cerdas itu berpikir yang teliti, rapi. Ya. Inilah Quran luar biasa. Menurut penelitian, kalau kita rajin membaca Quran, itu akan mencerdaskan akal kita berlipat-lipat. Betul jamaah? Ini yang pelupa-pelupa nih. Ya, yang susah nangkep pelajaran anak-anak kita ini, alangkah bagusnya menterapi diri dengan Al-Quran daripada kita datang ke spesialis bayar. Yang penting kita rajin-rajin membaca Al-Quran, insya Allah di samping dapat berkah, dapat pahala, juga akan mencerdaskan akal kita. Cinta Quran sama-sama. Ini akan saya ulang-ulang ini sebagai bentuk iklan. Kalau kita udah cinta sama Quran, alangkah luar biasanya ya. Alangkah nikmatnya hidup ini bersama Al-Quran. Nah, kata syahid itu dalam Al-Quran, kalau saya baca karangan dari Profesor Dr. Haji Quraish Shihab dalam bukunya ya, mengenal tabir Asmaul Husna, itu ada 35 kata syahid. Kata syahid itu berkaitan dengan sifat Allah ya, berkaitan dengan sifatnya Nabi ya, dan lain-lain. Nah, surat An-Nisa ayat yang ke-79. Mari kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma
asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja yang nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Kita melihat arti perkataannya supaya kita terbiasa. Quran itu ada dua arti ya. Arti perkata dan arti perayat. Arti perkata itu kita mengetahui setiap kata apa artinya. Kalau arti perayat itu arti globalnya. Tujuan kita mempelajari arti perkata supaya kita lebih cepat dapat memahami arti-arti Al-Quran. Ma apa? Asabaka menimpamu. Min dari hasanatin kebaikan. Famin maka dari Allah. Dari Allah. Wama dan apa? Asabaka menimpamu. Ma min dari sayyiatin kejelekan atau bencana. Famin maka dari nafsik dirimu sendiri. Wa arsalnaka dan kami mengutusmu linnas kepada manusia. Rasulan rasul. Wa kafa dan cukuplah billah kepada Allah atau dengan Allah syahida menjadi saksi. Nah, dalam ayat ini diinformasikan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan yang kita terima itu datang dari Allah. Ilmu, rezeki, kesehatan, keamanan, kenyamanan itu datang dari Allah. Makanya banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah dapat rezeki. Alhamdulillah dapat ilmu. Alhamdulillah keluarganya bahagia. Kalau kita banyak bersyukur, kita akan menjadi manusia-manusia yang tahu diri. Tidak banyak mengeluh. Karena yang dilihat adalah nikmat-nikmat dari Allah. Kalau kita gak banyak bersyukur, walaupun nikmat itu banyak, maka nikmat itu terasa tiada. Makanya betapapun kecilnya nikmat itu, bersyukurlah. Agar kita meyakini, mengakui bahwa betapa baiknya Allah memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Nah, jika keburukan atau bencana menimpa kita, itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Ya, mengapa kita mendapatkan bencana atau musibah atau penyakit, itu kelalaian dan kesalahan diri kita sendiri. Mungkin kita batuk, nah kita tahu, kita cari tahu penyebabnya. Saya batuk kenapa ya? Oh, setelah dipikir-pikir tadi makan gorengan kebanyakan. Atau minum es kebanyakan. Jadi nggak bisa menjaga diri. Ya, kenapa saya pegel-pegel ini badan saya? Oh, kecapean. Kenapa saya keseleo? Oh, tadi saya nggak hati-hati di jalan. Akhirnya saya jatuh. Jadi kalau keburukan-keburukan itu adabnya, etikanya adalah semata-mata kelemahan, kesalahan diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, apalagi berani menyalahkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kan kita diberikan akal, diberikan petunjuk agama yang demikian lurus ini. Kita gunakan ini akal sehat ini. Kita gunakan petunjuk agama ini. Jangan sampai kita tertimpa oleh musibah dan bencana. Nah, begitu. Ini adabnya. Jadi kalau mau nih
kita aman, kita nyaman. Mari kita bersama-sama menggunakan akal sehat kita dan menggunakan petunjuk-petunjuk agama sehingga Allah Subhanahu wa taala akan terus mencurahkan kebaikan kepada kita. Insya Allah. Juga Allah mengutus rasulnya kepada manusia. Siapa yang diutus? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan apa nih? Peringatan Maulid Nabi, insya Allah hari Selasa tanggal 12 Rabiul Awal. Insya Allah kita memperingati Maulid Nabi. Kita bersyukur nih, Nabi diutus ke dunia ini. Kita nggak bisa bayangkan kalau Nabi nggak diutus, mungkin kita nggak ngerti bagaimana menggunakan busana yang Islami. Ya, kita nggak mengerti bagaimana mengetahui yang halal maupun yang haram. Kita nggak mengetahui bagaimana mengelola rumah tangga, mengelola keuangan. Jadi semua ajaran-ajaran kebaikan itu bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menteladani beliau, ya, mempelajari sejarah kehidupannya. Dan kita banyak membaca sholawat sebagai tanda cinta kepada beliau. Dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Mari kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Semoga salawat kita sampai dan diterima oleh Nabi kita, sehingga kita kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asyahid maha menyaksikan segala macam perbuatan. Apapun yang manusia lakukan tidak dapat disembunyikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ternyata Allah itu maha menyaksikan, maha melihat, hadir melihat bersama kita. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, jika kita berdua, ketiganya Allah. Jika kita bertiga, keempatnya Allah. Menyaksikan apapun yang kita lakukan. Disaksikan, dilihat, bahkan dicatat. Kalau yang kita lakukan itu amal-amal soleh, Allah menyaksikannya sebagai suatu kebaikan yang mendatangkan pahala dan berkah untuk kita. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, yang merusak kehidupan umat manusia, yang merugikan diri kita sendiri, Allah melihatnya, menyaksikannya sebagai suatu pelanggaran, suatu keburukan yang akan mendatangkan dosa dan akan mencelakakan diri sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa menghindar dari penglihatan, ya, persaksian Allah. Mau sembunyi di manapun, di situ ada Allah. Dan ini adalah kontrol yang paling tinggi, paling hebat.
Kalau orang mengontrol kita itu terbatas. Polisi, TNI, aparat, presiden melihat kita terbatas. Ya. Ketika kita di jalan, umpama di situ ada polisi, ya kita bisa mengambil jalan lain atau bisa kita mengelabui itu polisi. Ya. Tapi kalau Allah nggak bisa kita kelabui. Ini punya dia, kuasa dia. Dan semua menjadi saksi ini. Allah menyaksikan dan benda-benda yang ada di sekitar juga menyaksikan. Nanti di akhirat akan datang. Ini yang tempat kita ngaji ini akan datang ini. Ya. Tembok, ubin, sajadah, baju-baju kita pakai ini akan datang menjadi saksi nanti di akhirat. Bahwa kita dulu di dunia kita beramal soleh. Sebaliknya kalau kita berbuat buruk juga akan menjadi saksi. Sehingga mulut tidak bisa bicara lagi. Semua mengungkap apa yang kita lakukan. Tangan kita pun bicara, kulit kita pun bicara. Semuanya datang ini menyaksikan apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Jadi kita nggak bisa main-main nih. Dan kita harus sampai ke keyakinan itu. Sehingga ketika kita mau melakukan perbuatan buruk, kita berpikir 1000 kali gak mau. Kita pengen bohong ini, oh ingat Allah nih, Allah melihatnya. Kemudian benda-benda di sekitar akan menyaksikan. Belum lagi malaikat kanan dan kiri akan mencatatnya. Ya jadilah inilah orang Islam selalu berhati-hati dan waspada dalam mengontrol kehidupannya. Jangan sampai yang ditampilkan ini adalah keburukan karena Allah melihatnya. Allah menyaksikannya. Walau dalam gelap gulita Allah pasti menyaksikannya. Penglihatannya tajam sempurna meliputi apapun jua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Penglihatan Allah, persaksiannya itu sangat tajam. Walaupun kita berada di tempat yang gelap gulita, tidak ada lampu, Allah mengetahui apa yang kita lakukan di sini. Sehingga orang beriman itu malu dan gak enak hati. Walaupun tempat gelap, dia tidak mau melakukan perbuatan haram. Terasa di situ ada Allah melihatnya, menyaksikannya. Ini luar biasa orang Islam ini. Di tempat yang gelap, yang tersembunyi saja gak berani melakukan perbuatan dosa. Apalagi di tempat yang ramai. Betul jamaah? Nah kita harus sampai ke taraf itu. Dan ini kita sampaikan ke anak-anak kita, ke anak cucu kita. Hati-hati nak dalam bicara, dalam berbuat. Dimanapun Allah menyaksikan perbuatanmu. Allah melihatnya, Allah mencatatnya. Sampai betul-betul anak-anak kita ini menerima. Ini menjadi satu keyakinan yang mesti dipegang dalam hidup ini. Sehingga dimanapun berada, mau di tempat yang sepi, di tempat yang gelap, sekalipun tetap bisa menjaga iman dan Islamnya. Ya begitu. Nah inilah gunanya kita ngaji. Kalau kita nggak rajin ngaji, nggak ada kontrol, nggak ada ingetin. Ketika di tempat keramaian, dia menunjukkan akhlak yang baik. Seolah-olah dia itu orang soleh. Seolah dia itu orang jujur. Tapi ketika dia sendiri nggak ada ngelihat, dia puas-puasin dirinya melakukan keburukan. Di situ dia minum narkoba, di situ dia berzina, di situ dia menipu, merancang niat-niat jahat. Ada nggak yang begitu? Itu namanya orang munafik. Orang munafik itu luarnya halus, dalamnya kusut. Apa itu? Contohnya buah kedondong. Betul jamaah? Buah kedondong itu luarnya halus, dalamnya kusut. Itu buah kedondong itu. Na'udzubillah jangan sampai ya. Nah seperti itu.
Jadi kita berusaha nih, baik kita di tempat yang ramai, di tempat yang terang, di tempat yang gelap, kita berusaha menjaga iman dan Islam kita. Sehingga Allah betul-betul mengakui keberadaan kita. Oh, memang Pak Cahsep itu hambaku yang sangat taat, sangat soleh. Dimanapun dia berada, istiqamah dalam iman dan Islam. Di tempat yang terang, yang ramai, dia menunjukkan kebaikannya. Di tempat yang gelap, padahal kesempatan untuk berbuat buruk ada itu, tapi dia mampu untuk mendapatkan, menjaga iman dan Islamnya. Nah, begitu. Kan peluang-peluang untuk kita berbuat buruk itu sangat banyak. Terutama ketika kita sendiri, nggak ada yang ngelihat. Kan bisa itu terjadi itu. Nah, disinilah pentingnya kita meyakini Asmaul Husna Asy-Syahid. Kita meyakini Allah melihat dan menyaksikan semua perbuatan kita. Allah menyaksikan yang nyata segala yang ada di dunia, dulu, sekarang, dan nantinya, semua di dalam pengetahuannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah juga mengetahui yang nyata, ya, yang jelas. Semua berada pada pengetahuannya. Baik itu yang dulu, sekarang ini maupun nanti yang akan datang. Allah menyaksikan semua apa yang kita lakukan. Ya, makanya kita berusaha ini untuk menampilkan akhlakul karimah. Karena Allah melihatnya, Allah mencatatnya. Dan Allah akan membalasnya nanti. Dan ini pasti. Ya, tidak ada ceritanya orang yang berbuat baik itu akan sia-sia itu amalannya, enggak ada. Makin banyak kebaikannya, maka makin mulia hidupnya. Betul? Ya, makin mulia, makin terhormat. Karena Allah menjaganya, Allah mempublikasikannya. Walaupun kita tidak minta dipuji, tidak minta dimuliakan, tapi Allah akan memuliakan kita. Dan Allah menggerakkan orang lain untuk memuliakan kita, bahkan memuji kita. Jadi jangan pernah minta pujian, itu terlalu sakit. Ketika minta pujian, terus gak ada yang memuji kita, waduh sakit sekali. Jadi kita beramal itu lillahi ta'ala. Biarkanlah Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk memuji kita. Dan untuk memuliakan kita. Dan mengangkat derajat hidup kita. Tetapi ingat, seandainya ada yang memuji kita, memuliakan kita, itu datang dari Allah. Jangan sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada yang muji nih, oh Pak Cahsep tuh rajin nyumbang setiap Jumat, umpama ya Pak Cahsep ya. Nah, cepat ucapkan alhamdulillah. Gak usah banyak bicara, iya. Emang kamu baru tahu ya? Itu saya dulu dari kecil itu emang saya suka nyumbang. Emang kamu pelit. Nah, begitu jadinya. Kalau banyak komentar, akhirnya memuji diri sendiri berlebihan, memuliakan diri sendiri berlebihan, kemudian merendahkan orang lain. Maka timbullah sifat sombongnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada yang muji, segera alhamdulillah. Dan jangan hanyut, jangan larut dalam pujian itu. Kalau dengan pujian itu terus kita rasanya bangga, terus rasanya besar hati, cepat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, jangan sampai pujian ini menyebabkan saya lupa diri. Hati-hati. Karena banyak orang jatuh dengan pujian. Jadi kalau boleh milih, manusia itu lebih baik dikritik daripada dipuji. Karena cenderungnya kalau manusia dipuji, dia lupa diri. Mendingan dikritik. Ya, dikasih masukan secara baik-baik. Jangan terlalu banyak dipuji. Karena terlalu banyak dipuji berlebihan, manusia itu akan lupa diri. Karena merasa dirinya menjadi orang yang sangat mulia. Ya. Apapun yang tersembunyi, tersimpan di dalam hati,
Allah pasti mengetahui, menyaksikan dengan teliti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kan setiap diri kita pasti ada yang kita simpan. Betul jamaah? Dalam hati kita ada yang kita simpan. Walaupun kita punya istri atau punya suami, tidak semua kita buka itu. Ada mungkin rahasia-rahasia yang tidak boleh orang tahu. Ya kalau yang kita simpan itu kebaikan, bagus. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau yang kita simpan itu keburukan, naudzubillah, Allah menyaksikannya. Allah melihatnya. Dan kalau tidak cepat kita hilangkan itu, simpanan keburukan itu lama-lama akan menjadi besar. Membesar, enggak tertahan. Akhirnya keluar dari mulutnya rasa benci, rasa marah, rasa dendam. Itu jadinya. Jadi kan orang sebelum benci, sebelum marah kan awalnya mungkin satu titik kebencian di hatinya. Enggak cepat istighfar, lama-lama beranak pinak itu. Kebencian satu ditambah kebencian dua. Terus lama-lama penuh hatinya dengan kebencian, nggak tertahan. Akhirnya apa? Keluarlah dari mulutnya satu kebencian, satu emosi yang meledak-ledak. Makanya kita jamaah kalau mau aman hidupnya dan orang lain pun aman dari perilaku hidup kita, jangan menyimpan kebencian dari dalam diri kita. Karena satu saat kebencian itu, keburukan itu akan terlihat dengan nyata. Ada pepatah zaman dulu mengatakan apa? Sebaik-baik, sepandai-pandai menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Betul jamaah? Umpamanya ada orang korupsi nih. Pinter banget nih menyimpan kejahatannya. Tapi dia ketahuan juga akhirnya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Kalau seandainya di dunia nggak ketahuan, dikubur di akhirat pasti terungkap itu. Semua borok-borok di hati, kebencian-kebencian itu akan terungkap. Di dunia dan di akhirat, hati-hati. Dan ini yang membuat kita celaka. Makanya kita hidup itu jangan berpura-pura. Apa yang kita tampilkan, itulah hati kita yang mulia, yang terpuji. Jangan di luarnya kelihatan halus, lembut, di dalamnya kusut. Di dalamnya penuh dengan kebencian, kemarahan. Satu saat akan keluar itu. Dan betapa kagetnya kita. Kita yang kita anggap dia itu orang baik-baik, orang soleh. Kok tiba-tiba seperti ini ya. Kenapa itu? Karena dalam dirinya menyimpan hal-hal yang buruk. Makanya nih, kalau kita nih ada di antara kita, ada rasa benci kepada pasangan hidup kita, pada suami dan istri, jangan disimpan itu. Itu bangkai-bangkai yang akan suatu saat akan menjadi racun dalam kehidupan kita. Cepat istighfar, mohon ampun, sampai hilang itu rasa benci itu. Jangan sampai menyimpan kebencian dalam diri kita. Ayo kita mohon ampun, kita bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terima kasih. Kita lanjutkan terakhir ini. Karena itu wahai saudara, berhati-hati dan waspada. Allah menyaksikan semua atas sikap dan tutur kata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
alhamdulillah kita sudah ngaji nih tentang sifat asyahid. Yang artinya maha menyaksikan. Mari kita berhati-hati dan waspada dalam hidup ini. Baik dalam sikap kita, dalam tutur kata kita selektif dalam berbuat. Jangan pernah berbuat kecuali perbuatan kita itu mengandung nilai amal kebaikan untuk kita. Jangan pernah berkata kecuali kata-kata itu mengandung nilai kebaikan untuk kita. Dan seandainya di antara kita mungkin ada yang berkata-kata yang kotor. Ada yang tidak pantas dalam mengucapkan. Mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita ingatkan, kita bimbing mereka. Mungkin mereka belum mengerti. Kita bimbing. Jangan sampai karakter buruk itu akan menjadi karakter sampai dia tua. Kalau orang tuanya diam, gak peduli terhadap akhlak anaknya itu. Anaknya ngomong kotor, ngomong yang buruk, ngomong kebun binatang, orang tuanya diam saja, maka dia khawatirkan anak itu akan menjadi karakternya dia nanti. Maka sebelum itu terbentuk, kita sebagai orang tua wajib untuk mengingatkan anak-anak kita. Jangan berkata kasar nak, jangan berkata kotor nak, takutlah kepada Allah. Begitu. Jadi kita jangan diam. Kalau kita diam, walaupun kita rajin ibadah, kita sholat berzikir ngaji seperti ini, anak kita diamkan, gak kita didik dengan agama, anak kita terserah mau ngapain, anak itu akan menyeret kita ke neraka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Anaknya gak mau sholat,